Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ejo Imandika. Saya dosen program studi D4 Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun pemaparan kali ini dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Informasi Dasar. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam mendeskripsikan mata kuliah Teknologi Informasi Dasar, saya menggunakan pendekatan Interactions and Assessment. Adapun outline yang disajikan dalam rencana perkuliahan semester, yakni yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Teknologi Informasi Dasar menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan teknologi informasi, perangkat hardware, software, sistem operasi, internet, ancaman dunia komputer, etika teknologi informasi, manajemen data, basis data, sistem informasi, dan pemrograman dasar. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah Teknologi Informasi Dasar. Yang pertama, memahami sejarah dan perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, memahami karakteristik hardware, software, networking, sistem operasi sehingga dapat memperlakukan komputer secara tepat. Yang ketiga, memahami karakteristik dan perkembangan dunia internet. Yang keempat, memahami dengan baik konsep dan dasar-dasar keamanan komputer dan komunikasi. Yang kelima, memahami etika teknologi informasi sehingga dapat berperilaku dengan baik di dunia cyber. Yang keenam, memahami konsep manajemen data. Yang ketujuh, memahami dengan baik konsep dan dasar-dasar basis data. Yang kedelapan, memahami dengan baik konsep dan dasar-dasar sistem informasi. Dan yang terakhir, memahami dasar-dasar pemrograman. Adapun materi perkuliahan yang diajarkan pada mata kuliah Teknologi Informasi Dasar meliputi yang pertama, sejarah dan perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, peralatan teknologi informasi. Yang ketiga, internet. Yang keempat, keamanan komputer. Yang kelima, etika dalam teknologi informasi. Yang keenam, manajemen data. Yang ketujuh, basis data. Yang kedelapan, sistem informasi. Dan yang terakhir, pemrograman dasar. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Teknologi Informasi Dasar meliputi ceramah, diskusi, presentasi, dan juga praktik. Begitu juga dengan tugas, terdapat dua pembagian tugas. Yang pertama, tugas individu, yakni tugas ini diberikan kepada mahasiswa atau taruna dan dikerjakan dalam kurun waktu yang ditentukan oleh dosen. Yang kedua, tugas kelompok, yaitu tugas yang diberikan kepada tiap kelompok yang masing-masing terdiri dari beberapa mahasiswa atau taruna, di mana membuat pengamatan kelompok, membuat artikel kelompok, melakukan presentasi, membuat rancangan praktik, membuat laporan praktik. Adapun mekanisme penilaian pada mata kuliah Teknologi Informasi Dasar, yakni prasyarat kehadiran 75%. Adapun nilai akhir dihitung berdasarkan kehadiran atau keaktifan, yaitu 10%, 20% tugas atau praktikum, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Nilai dalam rentang 81 atau sama dengan 81 ke atas mendapatkan nilai A. Nilai dengan rentang 75 sampai 81 akan mendapatkan nilai B+. Nilai dengan rentang 70 sampai 75 akan mendapatkan nilai B. Nilai dengan rentang 65 sampai 70 akan mendapatkan nilai C+. Nilai dengan rentang 60 sampai 65 akan mendapatkan nilai C. Nilai dengan rentang 50 sampai 60 akan mendapatkan nilai D, dan nilai di bawah dari 50 akan mendapatkan nilai E. Adapun kebijakan pada mata kuliah Teknologi Informasi Dasar meliputi mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 25% atau 4 pertemuan dianggap tidak lulus atau mendapatkan nilai E. Yang kedua, keterlambatan masuk selama 15 menit. Yang ketiga, keterlambatan penyerahan tugas selama 1 sampai 7 hari akan mendapatkan pengurangan nilai sebesar 20 poin dari 100 poin. Yang keempat, keterlambatan penyerahan tugas lebih dari 7 hari akan mendapat nilai 0. Yang kelima, mahasiswa yang tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas mendapatkan nilai D pada ujian atau tugas tersebut. Yang keenam, mahasiswa wajib mengikuti standar aturan dan kebijakan tentang kejujuran, menghindari tindakan plagiarisme dan kecurangan dalam ujian. Yang ketujuh, tindakan plagiarisme dan kecurangan dalam ujian akan mendapatkan nilai E. Yang kedelapan, mahasiswa wajib mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan atau peraturan pakaian dinas.
Dan yang terakhir, mahasiswa wajib menampilkan identitas diri dalam bentuk tulisan, citra, atau video. Demikian terkait dengan outline rencana pembelajaran semester. Berikut akan ditampilkan cuplikan perkuliahan mata kuliah Teknologi Informasi Dasar pada pertemuan kedua secara daring menggunakan platform Zoom. Silakan disaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman Taruna Angkatan 55. Kita mulai perkuliahan ini dengan siapkan dulu oleh ketua kelas. Silakan. Silakan disiapkan dulu kelasnya. Izin Pak, izin untuk menyiapkan Pak. Oke, Mas Zaki, silakan. Izin dosen menyesuaikan. Sus Taruna Duk. Siap. Gerak. Lapor. Taruna 55 TBC jumlah 44 hadir lengkap siap melaksanakan perkuliahan. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali perkuliahan. Doa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa sehat ya teman-teman ya. Kita hari ini mau melanjutkan materi berkaitan dengan mata kuliah kita hari ini ya, tentang teknologi informasi dasar. Saya mulai dengan share screen-nya ya. Sudah terlihat ya teman-teman? Siap, sudah terlihat Pak. Oke, materi kita yang kedua pada pertemuan kedua ini berkaitan dengan networking. Networking ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya jaringan ya. Ini bukan networking yang lain, banyak pengertian networking, jejaring dan lain-lainnya, tapi ini fokus di networking atau jaringan di lingkungan komputer ya. Jadi jangan meluas, hanya dispesifikkan pada networking di ruang lingkup komputer. Nah, materi ini ada 3 cakupan. Yang pertama akan membahas mengenai definisi teori dari jaringan komputer. Yang kedua, nanti akan menjelaskan sedikit banyak tentang peralatan jaringan komputer. Dan yang ketiga, akan menjelaskan bagaimana penerapan jaringan komputer di lingkungan pemasyarakatan tentunya ya. Ya, kita karena sekolah kedinasan, sekolah vokasi, maka harus mampu mengimplementasikan dalam praktik nyata di lapangan. Nah, indikator dari mata kuliah ini, yakni yang pertama, teman-teman semua, nanti teman-teman Taruna, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peralatan jaringan komputer. Yang kedua, teman-teman mampu menggunakan peralatan jaringan komputer sederhana yang ada. Dan yang ketiga, nanti tentunya mampu mengimplementasikan peralatan jaringan komputer tersebut di lingkungan pemasyarakatan. Dan nanti akan ada penugasan mandiri di akhir dari mata kuliah ini. Baik, sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan sederhana dulu. Ada yang bisa memberikan definisi secara sederhana tidak? Atau pemahaman secara mandiri, apa itu jaringan? Berdasarkan pengetahuan dulu ya. Jangan merujuk pada teori dan yang lain-lain dulu. Tapi pemahaman kalian jaringan komputer itu apa sih? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Izin Pak, izin beberapa Pak. Ya, silakan Mas Windu. Menurut Mas Windu, Izin Pak, apa itu Taruna jaringan utama komputer? Bunda Suara izin berpendapat Pak. Ya, Kalau silakan. menurut saya Pak, teknologi jaringan komputer merupakan sebuah pengembangan teknologi yang ada di eh, tentang jaringan komputer Pak. Jadi jaringan Oke. komputer ini merupakan pengembangan teknologi yang mempermudah komunikasi, pemberian informasi dan lain-lain Pak, izin Pak. Oke, terima kasih Mas Windu. Jadi ada pengembangan teknologi berkaitan dengan keterhubungan antar komputer. Oke, ada pendapat yang lain, nanti akan kita definisikan setelah ini ya. Mas Zaki, Rahim, menurut Mas Zaki, apa itu jaringan komputer? Halo, Mas Zaki? Seperti
sepertinya ada kendala jaringan, atau yang lain boleh. Mas Doni Tegar. Menurut Mas Doni, apa itu jaringan komputer? Halo, Mas Doni? Atau Izin ada? Bapak, Ya, silakan. izin Pak, karena utama aja keren izin Bapak. Ya, Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Izin Pak, berdasarkan yang saya ketahui Pak, bahwa jaringan komputer itu adalah perangkat komputasi Pak yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain Pak. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik mau atau nirkabel Pak. Oke, ini jawabannya lebih komprehensif ya. Jadi kita bisa definisikan secara sederhana, jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sebuah komputer. Tidak sebuah sebenarnya, banyak komputer ya. Nah, peralatan-peralatan jaringan lainnya seperti router, switch, dan semacamnya. Jadi secara sederhana seperti itu. Tapi kalau mau lebih komprehensif, ini adalah sebuah interkoneksi atau sistem yang terdiri dari komputer-komputer yang didesain agar bisa berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya itu seperti apa contohnya? Seperti kita menggunakan sharing printer, sharing komputer, atau berkomunikasi via jejaring, via ya email dan lain-lain, atau untuk mengakses informasi. Jadi ya dapat disimpulkan seperti itu ya, sebuah interkoneksi dari sejumlah komputer dengan peralatan-peralatan seperti router, switch, dan lain-lainnya dengan harapan bisa berbagi sumber daya dan bisa berkomunikasi serta mengakses informasi. Oke, secara sederhana seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami secara sederhana apa itu jaringan komputer. Dan tentunya boleh dicari definisi-definisi lain ya. Tadi ini definisi dari Sofana tahun 2013. Nah, agar dapat mencapai tujuannya, ya tadi berbagi informasi, terus berbagi sumber daya, maka harus ada peralatan jaringan yang saling terhubung ya tadi. Nah, jaringan ini dibagi dua antara pemberi jaringan sama yang meminta jaringan. Jadi kita definisikan seperti ada yang memberi layanan, dan ada yang menerima layanan. Yang menerima layanan ini kita sebut klien, dan yang mengirimkan atau memberikan layanan ini kita sebut server. Nah, ini nanti akan ada pembahasan setelah ini berkaitan dengan model jaringan client server, dan satu lagi tentang peer-to-peer. Nah, bisa lihat teman-teman semua ya. Jadi secara sederhananya, model jaringan ini kita bagi secara dua garis besar. Yang pertama, model jaringan client server, dan yang kedua, peer-to-peer. Teman-teman lihat definisi dari client server seperti yang kita sampaikan tadi. Ada pelayan atau servernya dari sebuah komputer, dan ada klien. Jadi semua interkoneksi yang tadi kita bahas itu harus melewati jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini ada servernya, ada pemberi layanannya, yang nantinya akan melakukan managing pelayanannya. Secara umum seperti itu ya. Jadi ada yang menerima layanan klien, dan ada yang memberikan layanan server, dan semuanya harus masuk dalam jaringan server untuk dikelola. Sedangkan untuk peer-to-peer ini lebih equal, lebih sama rata ya, tidak ada yang mendominasi dari sebuah komputer dan komputer yang lain. Jadi komputer ini bisa berbagi sumber daya yang ada antar satu komputer dan komputer lain. Jadi ada yang meminta maupun ada yang menerima, dan ini posisinya sama ya. Nah, tapi ada sedikit batasan dalam model peer-to-peer ini, tidak bisa terlalu banyak. Jadi ya kalau terlalu banyak, maka komunikasinya nanti akan rumit, jadi ya agak sedikit terganggu. Jadi paling banyak konsepnya sekarang masih menggunakan client dan server. Oke, secara umum kita bagi tiga lagi nih. Tadi ada modelnya client dan server, ada peer-to-peer, dan yang kedua ada klasifikasi jaringan. Yang pertama ada local area network, yang kedua ada metropolitan area network, dan yang ketiga ada wide area network. Mungkin teman-teman sudah biasa dengan terminologi ini ya. Jadi kita coba definisikan secara sederhana, apa itu local area network. Jadi jaringan wilayah lokal ini biasanya
menghubungkan komputer-komputer pribadi dengan workstation dalam sebuah organisasi. Jadi misalnya biasanya digunakan yang paling sering itu dalam penggunaan WiFi atau printer itu terhubung dalam sebuah jaringan dalam sebuah organisasi, dan ini masuk dalam kategori local area network. Untuk metropolitan area network ini cakupannya jadi jauh lebih besar ya. Jadi biasanya lintas kota atau wilayah. Dan mungkin tidak cukup dari menggunakan local area network karena memang cakupannya terlalu lebih dari satu organisasi dalam satu building misalnya. Contohnya seperti jaringan perbankan di Indonesia yang ada kantor wilayahnya di provinsi A, ada yang di provinsi B atau di wilayah A dan di wilayah B. Dan lebih dari itu ada wide area network yang cakupannya bisa lebih dari antar kota, bisa antar benua, antar negara, dan ini merupakan sebuah interkoneksi dari jaringan-jaringan kecil LAN, Metropolitan Area Network, yang saling terhubung satu dengan lainnya. Jaringan yang ya cakupannya paling besar ya, dan ini biasanya kalian sudah gunakan ya berkaitan dengan ya akses internet. Jadi ya akses internet udah biasa kan ya, jadi ya itu menggunakan jaringan wide area network. Oke, secara sederhana klasifikasi jaringan seperti itu ya, ada 3 cakupan besar. Sampai di sini kita buka sesi pertanyaan dulu. Tadi kita sudah berikan di awal, dan sekarang kita coba tanya lagi. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang mau coba menghubungkan dengan kondisi di lingkungan pemasyarakatan? Silahkan. Izin bertanya Pak. Oke, Mas Windu, silahkan. Izin Pak, Taruna Utama Windu Baskoro izin bertanya Pak. Izin Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya penangkal sinyal di UPT pemasyarakatan Pak? Sedangkan kan yang seperti yang kita tahu bahwa jaringan komputer itu membutuhkan jaringan internet Pak. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana dengan penggunaan penangkal sinyal tersebut pada UPT pemasyarakatan Pak? Oke, ada istilah kerennya ya. Ada blocking networking atau jamming dan semacamnya untuk kaitan dengan penangkal jaringan. Tapi ini masih pro dan kontra ya, karena di Indonesia sendiri penangkal jaringan atau penghambat jaringan atau pemblok jaringan itu biasanya digunakan di luar negeri untuk lembaga pemasyarakatan atau prison yang tidak dalam konteks dekat sama society, tidak dekat sama warga. Jadi kalau misalnya dipasang jamming, maka tidak hanya penangkal jaringan di lapas yang hilang, tapi organisasi di sebelah, warga-warga di sebelah juga akan terganggu ya. Jadi ini ada sebuah isu, tapi banyak digunakan di lapas-lapas di luar negeri yang di remote area, di area-area yang tidak dekat sama warga. Mungkin bisa diletakkan di Pulau Nusa Kambangan atau di Super Maksimum yang jauh dari warga ya. Itu implementasinya hampir sama, menggunakan jaringan komputer dan tentunya ada peralatan yang lain ya, ada sensor dan lain-lain, peralatan tambahan yang tentunya lebih complicated dari yang kita bahas sekarang. Tapi intinya penerapannya memungkinkan disematkan di lapas atau di rutan dalam konteks yang tidak mengganggu warga sekitar ya. Kenapa kita belum pakai ya tadi konteksnya? Kenapa lapas atau rutan di Indonesia belum banyak yang pakai jamming atau penangkal jaringan? Karena ya tadi ada isu berkaitan dengan keamanan dan etikal buat organisasi atau masyarakat di sekitar. Itu jawaban sederhana saya, Mas Windu. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya berkaitan dengan ethical issues tentang teknologi informasi di lingkungan masyarakatan, dan itu pembahasan yang di sesi-sesi selanjutnya. Tapi terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Izin Pak. Ya, silahkan. Dengan siapa ini? Izin Taruna Utama Valenanda, STB 4493, izin bertanya Pak. Ya, silahkan Mbak Valenanda. Bagaimana implementasi jaringan komputer di lingkungan pemasyarakatan sendiri Pak? Izin naranya Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke,
kita bahas dari yang sederhana dulu ya. Ini menjawab pertanyaan Mbak Valenada. Sebenarnya implementasi jaringan di lingkungan pemasyarakatan itu sudah dilakukan ya, dan sudah banyak dilakukan di ya mungkin teman-teman sudah sering lihat ya. Nah, di sini ada beberapa peralatan jaringan yang tentunya harus ada dalam lingkungan pemasyarakatan. Harus ada switch, harus ada router, harus ada server, harus ada PC-nya, tentunya harus ada kabelan. Kita akan bahas nanti berkaitan dengan bagaimana uh, merangkai jaringan komputer sederhana di lingkungan pemasyarakatan. Secara sederhana seperti ini. Ada server ya, terus ada hub atau switch atau router, terus ada PC-PC-nya, dan ada printer misalnya. Atau nanti teman-teman biasa melihat peralatan-peralatan seperti ini. Ada server ini yang besar ya, yang bentuknya mungkin teman-teman pernah lihat atau belum. Nah, ini ada di ruang server atau di ruang komputer yang ada di UPT. Ada router atau switch, ada komputernya, dan ada kabelnya. Nah, kita akan skip dulu untuk materi berkaitan dengan tipikalnya. Saya mau langsung merujuk kepada sesi implementasi jaringan komputer di lingkungan pemasyarakatan. Ada sebuah topologi yang menarik. Nah, ini Mbak Valenada ya. Bentuknya seperti ini. Jadi server UPT, nah Mbak Valenada sekarang lagi di UPT mana? Jadi sebutlah misalnya di UPT A, ada server UPT A, dan di sana ada hub atau ada switch atau ada router. Dan di sana dihubungkan lagi dengan hub, switch atau router di tempat yang lain atau di blok A, blok B, blok C. Dan nanti di sana dihubungkan lagi dengan apa yang ada, departemen apa atau unit apa yang ada di UPT tersebut. Dan kita lihat di sini ada KUPT, ada bagian kunjungan, ada bagian kamtip, ada bagian registrasi. Nah, secara lebih besar mungkin bisa dilihat nih ya. Jadi jaringan internet yang ada di lingkungan pemasyarakatan secara makro dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di situ juga ada tata kelola yang seperti tadi, ada hub, switch, dan ada PC di dalamnya, dihubungkan melalui jaringan internet, tapi jaringan internet yang secure. Secure itu menggunakan virtual private network atau VPN yang terhubung dengan server-server yang ada di UPT. Ya tadi, tata kelolanya atau modelnya ada hub, switch, ada modemnya, ada bagian-bagiannya. Dan tentunya jangan lupa bagian bawah ini ya. Dan server Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu terhubung juga dengan jaringan yang ada di level 1 ya. Pak Menteri, Pak staf ahli, dan lain-lain. Ya, secara sederhana seperti itu. Mungkin kita akan bahas mengenai topologi jaringan ini pada pertemuan yang selanjutnya. Karena memang tidak cukup dari sisi satu pertemuan saja untuk membahas mengenai topologi jaringan komputer yang ada di lingkungan pemasyarakatan. Mungkin itu sementara Mbak Valenada ya. Baik, untuk mengakhiri sesi ini, nanti teman-teman akan diberikan sebuah penugasan mandiri. Nah, penugasan mandiri ini berkaitan tentang bagaimana merangkai sebuah jaringan sederhana yang tentunya harus ada kabelan. Jadi nanti teman-teman membuat sebuah kabelan sederhana dengan tipe, nah ini ada tipe cross dan switch. Cross itu untuk tipe LAN yang menghubungkan antar komputer dan komputer. Sedangkan untuk yang strike itu menghubungkan antara komputer dan peralatan jaringan. Nanti kalian dokumentasikan hasil dari pengerjaannya dan nanti diupload di YouTube dan disubmit di Sistem Informasi Akademik Poltekkit. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditutup, Ketua Kelas. Bapak. Izin dosen menyampaikan. Susterna duduk siap. Rak. Mahiri perkuliahan. Berdoa.
Doa selesai. Teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.